Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sari Siregar. Saya merupakan guru kelas di SD Negeri 106194 Karangtengah, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada hari ini saya akan mengadakan pembelajaran di SD Negeri 106194 Karangtengah. Bagaimana pembelajaran yang berlangsung? Mari kita saksikan videonya. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di depan, gerak. Siap, gerak. Oke, masuk dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapkan, Nak. Semangat berdiri. Berhormat kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya anak-anak ibu semua harus jaga kesehatan ya, Nak. Iya. Kita makan dulu. Belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang masih ingat apa itu ciri-ciri makhluk hidup, Nak? Bergerak, bernafas, berkembang biak, peka terhadap rasa. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang masih ingat apa itu ciri-ciri makhluk hidup, Nak? Bergerak, bernafas, berkembang biak, peka terhadap rasa. Kita akan belajar tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah melihat video, anak-anak ibu dapat membaca,
mengembangkan cara membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, setelah melihat teks, anak-anak ibu dapat menyimpulkan informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati contoh, anak-anak ibu dapat menemukan sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian dengan tepat. Nah, yang keempat, setelah mengamati contoh, anak-anak ibu dapat memecahkan soal cerita dengan menggunakan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Nah, Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ada hewan yang dipelihara dan diternakkan. Itu yang pertama, diambil dagingnya, ada yang diambil kulitnya, ada yang diambil telurnya, ada yang diambil susunya, dan ada yang diambil tulangnya. Nah, sekarang ibu mau tanya, hewan yang dimanfaatkan diambil dagingnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membaca dongeng. Yang pertama, lafal. Pada saat kita membaca dongeng, harus mengucapkan kata dengan tepat. Yang kedua, intonasi. Kalimat yang diakhiri dengan tanda akhir itu suaranya harus menurun. Contohnya, di mana rumahmu? Terus ya kan? Coba kalian baca ini. 1, 2, 3. Di mana rumahmu? Beda nggak kalian baca yang atas sama yang bawah? Beda. Satu lagi tanda seru. Ada ayam jago baru di suatu desa. Suatu malam, ayam terbangun dari tidurnya. Ia melihat benda bulat besar di langit. Ayam jago pun berpikir benda itu adalah matahari. Nampakkan semua coba. Kalian sudah dengar videonya dan sudah dengar dan lihat videonya kan? Apa judul video kita tadi? Ayam jago baru. Pinter, ayam jago baru. Ibu sekarang mau tunjuk 3 orang untuk maju ke depan baca cerita tentang ayam jago baru. Siapa ya? Kira-kira ibu maunya si Ical 1, si Wardah 1, sama anak ibu si Naya. Ayo ke depan sini Nak, kita baca dulu ceritanya ya. Iya. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundan berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Oke, tepuk tangan untuk 3 anak dulu. Oke, silakan dulu Nak. Terima kasih. Sekarang ibu mau lihat, itu lihatlah ya. Itu ada gambar apa Nak? Ada gambar ayam. Ayam sangat bermanfaat untuk manusia. Ayam itu bisa diambil dan dimanfaatkan apanya Nak? Dagingnya untuk dimakan. Siapa yang suka dengan daging ayam? Ibu juga suka. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang komutatif. Apa ya Bu komutatif itu? Komutatif adalah pertukaran tempat pada operasi hitung yang hasilnya selalu sama. Nah, coba anak ibu Auja baca Nak ke depan. Ya. Ayam-ayam Denny tinggal di
Oke, Ibu ulang bacanya ya. Ayam-ayam. Ayam, Ibu ulangi bacanya ya nak ya. Ayam-ayam Beni tinggal di belakang rumah. Beni memiliki 10 anak ayam. Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam setiap ruangan kandangnya. Kedua, Beni mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, coba perhatikan ya. Yang pertama ini gambar apa ini, Nak? Gambar apa? Ayam atau anak ayam? Ada anak ayam. Anak ayam ini ditempatkan si Beni di dalam kandang. Yang gambar pertama ada berapa jumlah kandangnya? Benar 5. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, di setiap kandang ada berapa jumlah ayamnya? 2. Berapa? 2. Berarti lambang penulisan lambang bilangannya 5 dikali 2. Berapa 5 dikali 2? Nah, sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran. Coba kita tukar tempatnya, nilai tempatnya sama nggak hasilnya? Kita lihat gambar yang kedua ini. Ada berapa jumlah kandangnya? 2. Setiap kandang ada berapa jumlah ayamnya? 5. Berarti penulisannya 2 dikali 5. Berapa hasilnya? 10. Sama nggak hasil yang pertama sama yang kedua? Sama. Itulah dia namanya sifat komutatif. Sifat apa, Nak? Komutatif. Pintar. Jalan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Beni memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago ke dalam kandangnya secara berkelompok. Coba gambar yang pertama ini ada gambar apa? Yang kedua? Ayam jago juga. Sama nggak gambar pertama sama kedua? Sama gambar ayam jago. Yang gambar pertama ini ada contoh soal. Beni memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago ke dalam kandangnya secara berkelompok. Gambar apa yang ada di papan ini? Ayam jago. Yang ini gambar ayam jago, yang ini juga gambar ayam jago. Nah, di gambar yang pertama ada berapa jumlah kandangnya? 2. Setiap kandang ada berapa jumlah ayamnya? 5. Nah, jadi bagaimana penulisan lambang bilangannya? Iya, 2 kali 6. Penulisan lambang bilangannya 2 dikali 6. Berapa 2 dikali 6? Dengan cara berdiskusi di dalam kelompok. Nanti setelah kalian diskusi di dalam kelompok, kalian tulis di situ hasilnya. Lalu ibu minta nanti 2 kelompok untuk beberapa kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Paham? Paham, Bu. Olah. Terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, nanti silakan kalian berdiskusi lalu jawabannya dibuat di LKPD. Nah, cara mengerjakan soal yang pertama itu di situ ada cerita tentang apa itu yang di papan itu, yang di slide.
Si kura-kura yang sombong. Di situ ada cerita kura-kura yang sombong. Nah, setelah nanti ibu mau kalian baca di dalam kelompok ini, kalian baca, lalu ada isi pesannya itu kalian tulis, ya. Ada orang yang baca, nanti kalian diskusikan, oke? Baca dari kamu saya. Si kura-kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di. Sudah selesai LKPD-nya? Sekarang ibu mau kelompok 2. Nanti mempresentasikan ke depan. Silakan dibawa LKPD-nya. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau membacakan hasilnya? Coba yang bacakan, kamu bacakan soalnya, bacakan ceritanya. Baca soalnya. Nah, dari sana saya. Di sini. Yang lain didengarkan, nanti ditanggapi. Benar nggak jawaban mereka? Oke. Si kura-kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya merasa berat. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas dari zaman berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya dia bertanya. Suaranya nak. Suatu hari, kura-kura ingin memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia ingin menyombongkan dirinya. Ia lupa bahwa mulutnya harus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan deras. Beruntung ia selamat berkat tempurung yang pernah diberinya. Iya, jawabannya apa? Membacakan coba sih. Nah, Ibu Tamara sayangnya. Kita boleh sombong seperti kura-kura. Jika kita sombong, kita akan celaka. Iya. Kata kelompok 2, isi pesan dari cerita itu apa nak? Kita tidak boleh sombong. Iya, kalau sombong kita akan celaka. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Sudah benar? Sudah. Tidak boleh sombong seperti kura-kura. Jika kita sombong, kita akan celaka. Kata kelompok 2, isi pesannya kita tidak boleh sombong. Kalau sombong kita akan celaka. Benar nggak isi pesan dalam cerita itu? Benar. Kalau kita sombong, kita bakal celaka. Seperti kura-kura, apa yang terjadi dengan kura-kura tadi? Jatuh. Syukur dia punya tempurung yang bisa menyelamatkan dia. Kalau nggak ada tempurungnya, bagaimana? Kakinya akan patah. Iya, oke, terima kasih untuk tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya, Ibu mau kelompok 4 maju. Bu yang baca, Bu. Iya. Penulisan lambang bilangan 2 kali 8 sama dengan 16. Jadi 2 kali 8 sama dengan 16. Oke, kata kelompok 4, soal nomor 1 itu penulisan lambang bilangannya 2 kali 8. Benar nggak penulisannya? Jadi berapa 2 dikali 8? Oke, pintar.
Penulisan lambang bilangan 6 dikali 4 sama dengan 24. Benar 6 dikali 4 24? Benar. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Biar semangat ya. Coba berdirilah dulu nak. Tepuk PPK-nya semangat ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Satu lagi dari jempol, masih ingat? Mandinya ya, semangat. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk. Sudah semangat semuanya? Sudah semangat. Ibu ada soal evaluasi. Kalian kerjakan. Ini kerjanya pribadi ya nak ya. Jangan buat kerja sama. Ini tugas pribadi. Jangan berkelompok. Jadi tidak boleh contek-contekan, ya. Langsung dijawab. Ditulis namanya. Dijawab soalnya. Oke. Ditulis namanya, dibuat kelasnya dan langsung dijawab. Nanti langsung kita periksa. Oke. Jeda. Sudah selesai semuanya. Oke, ibu kumpul dulu. Biar ibu. Ya. Jeda. Ibu akan bacakan hasil evaluasinya. Yang benar semua ada beberapa orang, ada 4 orang. Pertama ada Ical Patiwati. Tepuk tangan dulu buat Ical. Yang kedua, konten 10 itu adalah Bagas. Tepuk tangan buat Bagas. Baca dekan karena yang ketiga ada si Wardah. Yang keempat si Auja. Oke. Yang dapat poin 90 ada si Balkis, ada si Nirmala. Nah, dan ini yang selainnya nilainya 80. Tapi ada satu yang nilainya 40. Anak ibu si
Hafija, anak ibu harus rajin lagi belajar ya nak, biar dapat nilai yang lebih bagus. Oke, kepada anak ibu yang tadi dapat nilainya 10, tepuk tangan dulu yang betul. Oke. Nah, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sekarang ibu mau tanya, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang tahu? Apa tadi nak? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa berkesimpulan? Coba Marsya. Apa itu dongeng Marsya? Dongeng adalah cerita fiktif dan imajinatif seperti binatang dan tumbuhan yang bisa bicara. Iya, dongeng tadi adalah cerita seolah-olah binatang bisa berbicara. Pada saat kita membaca dongeng, apa yang perlu diperhatikan Ical? Intonasi, Lafaz. Iya. Terima kasih. Coba sekarang ibu tanya sama si Hafiza. 5 dikali 2 berapa Hafiza? Oke, terima kasih. Nah, untuk PR-nya buka halaman 125. Iya, yang B dikerjakan 1 sampai 5. Sebelum kita pulang, kita nyanyi lagu Rambadia. Oke, nyanyinya dengan semangat ya nak ya. 1, 2. Dan kita tutup dengan doa kepada anak ibu si Ajun. Silakan nak.